Ada pepatah, ijuk pengikat pelepah pada batang. Dan ulos, pengikat kasih sayang di antara sesama. Sudah menjadi bagian dari tradisi masyarakat Batak sejak abad 14. Ulos adalah wastra Nusantara yang kita kenal berasal dari Sumatera Utara. Warisan budaya tak benda Indonesia yang memiliki banyak jenis dan keragaman motif, mengandung cerita, makna, dan nilai-nilai budaya yang turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Di masa lalu, suku-suku Batak mengenakan ulos di berbagai kesempatan. Ulos sendiri banyak sekali ragamnya dan datang dari banyak daerah di Sumatera Utara. Namun, seiring waktu, sebagian besar ulos punah, tak dibuat lagi. Di antara banyak daerah yang masih membuat ulos, kita bisa menemukannya antara lain di Sibandang, Sigaul Timur, Meat, dan Tarutung. Di peradaban masyarakat Batak itu pakaian sudah ada sejak lama. Jadi semakin maju peradaban, pakaian juga semakin dipikirkan. Jadi leluhur sudah tahu membuat pakaian dan perlengkapan-perlengkapan hidup dengan karya tenun. Dalam proses tenun ini berkembang juga karya seni yang disiratkan dalam kain tenunnya itu. Kalau kita sebutkan semua apa hasil tenun itu ulos, ya memang ulos. Karena kalau orang tidur berselimut disebut marulos. Itu dalam arti umum, tenunan itu ulos. Tapi ulos yang semakin diberi nilai-nilai yang disiratkan di dalamnya menjadi nilai filosofi yang tinggi dengan karya-karya tenun dengan motif-motif yang dicantumkan dalam kain tenun itu. Biasanya motif itu adalah disebut motif kehidupan dari alam dan filosofi-filosofi atau falsafah-falsafah kehidupan ditanamkan dalam motif-motif ulos itu. Itulah yang dikategorikan menjadi ulos yang punya nilai-nilai filosofi. Jadi ada itu tenunan yang sangat bermanfaat dalam acara-acara adat dan acara ritual, dan ada itu ulos yang hanya sebagian dipakai untuk pakaian sehari-hari. Jadi jelas disitulah perbedaan kategorinya itu. Sementara proses menenun ini, para penenun yang sudah memahami filosofi ulos itu disebutlah itu pandai. Jadi ada itu pandai untuk ukir, pandai untuk bangunan, rumah tradisional, pandai untuk seni musik, dan pandai untuk tenun. Jadi yang udah kategori pandai dia itu bertenun itulah yang mampu menuangkan nilai-nilai filosofi dari unsur-unsur alam ke dalam tenunannya. Dan itulah yang berharga itu. Itulah mungkin yang sekarang dikatakan orang fokus mengatakan itu ulos. Bagi masyarakat Meat, ulos adalah keseharian, termasuk keseharian Boru Naibaho. Inilah masak, nyuci piring, udah beres-beres, nanti baru masuk mertum. Itu aja nih setiap hari. Jam 6 sore beres-beres lagi. Sebenarnya kita banyak kerja malam ini. Makul benangnya itu menggulung kan,
Karena kalau siang nggak terkerjakan semua. Nanti kan baru sampai jam 10 kita tidur, bangun pagi. Biasanya aku bangun pagi kalau belum jam 6 menggulung aku di situ. Mansorha menggulung benang di roda bernama sorha. Proses awal pembuatan ulos. Kasih makan anak dulu, baru angkat sekolah. Baru pergi sekolah udah itu nucik lah. Banyak keluarga menggantungkan hidup dari ulos. Kan sampai di sini dulu kerja ladang, tapi aku tengoklah, kalau berladang terus kurasa kami nggak makan ini, pikirku kan. Gua kerja ladangnya positif. Berarti apa mata pencaharian di sini, itulah mulanya aku belajar. Harus kita usahakan lah kayak mana kita sama keluarga kita bisa makan itu. Kalau ini, ulos ini kan satu mengawetkan budaya orang tua dulu lah. Satu lebih cepat dapat uang untuk apa belanja sehari-hari itulah kan. Itulah senangnya. Satu kerja di rumah. Hujan pun bisa kita kerja. Kalau di ladang mana bisa kan? Itulah enaknya. Untuk hari Kamis ini kan dipercepat masuknya biar cepat siap. Ini tapi mau bikin apanya? Motif ragi hotangnya kan ini. Kayak gini lah khasnya dari Meat. Motif ragi hotangnya kan kayak gini. Ulos ragi hotang biasa digunakan pada upacara pernikahan, bermotif hotang atau rotan bergaris-garis. Ia bermakna agar kehidupan manusia terikat dengan kuat, seperti rotan. Alam selalu menjadi inspirasi tiap motif ulos. Dan tiap motif mengisyaratkan harapan, kasih sayang, pemikiran, hingga budaya masyarakat Batak. Budaya sama seperti waktu, terasa hampir tak bergerak. Banyak keluarga masih menggenggam tradisi yang kuat ini sejak zaman nenek moyang. Namun, tak ada yang bisa menghalangi zaman. Generasi baru lahir, regenerasi diupayakan terjadi. Namanya Meat itu artinya singgah. Dulunya Poparan Nempung kami dulu dari marga-marga yang ada di orang Batak itu namanya Sibagot Nipohan. Itu berangkat dari Balige ke Meat ini. Nah, yang namanya anak Sibagot Nipohan kan selalu mencari namanya lahan-lahan yang mau digarap. Jadi aktivitasnya bertani, berkebun, bertani sawah, dan juga ada yang karena dekat pantai mereka namanya mertoba, cari ikan di danau. Terus ibu-ibu tadi mereka ya dari dulunya kan untuk pakaian itu kan harus diolah sendiri. Jadi bahannya di sini di tanah opung kami dulu lah, kapas namanya. Pokok kapok itulah ditenun mereka menjadi ulos. Saya rasa kalau untuk pembuatan tenun ini dulu kami sampai sekarang masih terus regenerasi. Iya, regenerasi, makanya anak-anak sekolah pun terus mereka diajari oleh ibunya untuk anak perempuannya. Yang laki-lakinya bekulhul, namanya yang khas di sini ada juga namanya ulos ragi hotang. Ada filosofinya. Jadi filosofinya ini kan ragi hotang ini kan hotang itu artinya namanya itu rotan. Jadi rotan ini kan kuat loh Pak, panjang. Jadi inilah namanya ulos ragi hotang ini, inilah kuat ini. Itulah melambangkan berarti
Dibuatlah ini dari filosofinya untuk namanya ulos hela. Jadi ulos hela lah yang diberikan menjadi perkawinan mereka menjadi kuat nanti sampai hidup semati. Dan kegunaannya untuk pesta adat apabila nanti anaknya ini harus, kalau menantunya ini yang sudah nikah inilah makainya ragi hotang dulu. Warna namanya identik dengan warna orang Batak kan merah, hitam, putih. Jadi di nuansa orang Batak itu ada apa di sini lengkap. Ada warna putih, ada warna hitam, ada warna merah. Merah itu kalau lambang orang Batak kan berani mengatakan yang benar. Ya kalau putih itu namanya mengatakan bahwa kita adalah kesucian hati. Yang namanya hitam itu namanya ada pesan tersendiri namanya habadiaun. Ada namanya di situ suatu historinya kepada Tuhan, kita harus memberikan sesuatu. Habadiaun itu ada di warna hitam, itulah pengertiannya. Buat warna yang merah ada namanya salaun. Sejenis tanaman juga tumbuh di sini semua. Jadi kalau buat yang putih kapur. Jadi kalau yang hitam ini diambil dari apa namanya, kalau bahasanya itu namanya gitong-gitong. Itu dari alat pembakaran kayu. Itulah dulu di sini untuk pewarna dari alami semua. Itulah mau kita revitalisasi ke depan bagaimana untuk mempertahankan itu tadi dari warna-warna yang ada di alam ini juga. Pohon bisa tumbang, air bisa surut, tapi alam akan selalu jadi sumber inspirasi. Tak hanya motif, bahan-bahan pewarna untuk membuat ulos juga disediakan oleh alam. Di Sibandang, pulau terbesar kedua di kawasan Danau Toba, adalah Erison Siregar, melatih masyarakat setempat untuk belajar menenun dan kembali menggunakan pewarna alami untuk menciptakan warna-warni pada ulos. Dulu karena nenek saya juga adalah seorang petenun, mereka memakai warna-warna dari bahan-bahan alami. Jadi pemakaian warna alami ini sudah kami geluti 2 tahun belakangan ini. Dulu kami masih warna kimia, namun untuk 2 tahun belakangan ini kami sudah mencoba untuk membuat warna itu dari warna-warna alam. Setelah kehadiran dari Ketua Dekranasda Kabupaten Tapanuli Utara, pola pikir kami digubah oleh beliau untuk mengubah warna sintesis itu menjadi warna alami dari bahan-bahan alam yang tersedia di sekitar kami. Ada dari daun-daun, ada dari kulit pohon, ada juga dari akarnya. Tergantung dengan warna apa yang akan kita buat. September bisa untuk 10 sintak lah, 10 labian. Daun apokatnya akan direbus sampai dia mengeluarkan zat warnanya. Daunnya aja yang direbus, nanti airnya yang akan kita pakai untuk mewarnai benang itu. Jadi sembari menunggu air rebusannya itu mendidih, kami biasanya mencuci benang dan membersihkannya sampai, karena benang dasar itu masih mengandung kaporit. Jadi kami harus buang kaporit itu sampai habis. Benang yang sudah bersih itu nanti akan dicelupkan ke air dari pemasakan bahan yang dibutuhkan tadi. Jadi air rebusannya harus kita campur dengan ini air kapusiri, agar warna yang ada di dalam air ini lengket ke benang yang akan kita celupkan. Harus diangin-anginkan dia agar tereaksi sempurna dengan angin
dan air kapur tadi. Kalau mau lebih pekat dari sini bisa untuk 2 kali atau 3 kali. Ini namanya makulhul. Makulhul itu adalah menggulung-gulung benang ke dalam satu gumpalan kecil. Benang yang dihulhul tadi, yang digulung tadi ini akan dimasukkan satu-satu, satu demi satu di setiap celah motif ini sesuai dengan warna yang dihulhul tadi. Ini namanya mengeragi tonun. Namanya mengeragi tonun, dan yang sudah diragi itu dimasukkan ke pertonunan ini dan dibentangkan selebar yang kita butuhkan. Jadi proses menenunnya menaikkan dan menurunkan benang itu agar bisa masuk benang yang sudah digulung lagi ke dalam kayu kecil ini. Ini namanya hasole. Hasole ini akan dimasukkan ke turak yang kemudian turak ini bersama-sama dengan ipahan yang ada di hasole akan dimasukkan ke dalam tenun yang sudah ditenun agar bisa menjadi sebuah tenun sampai seperti ini. Senang karena tenun itu menambahkan ekonomi, menyekolahkan anak. Itulah kesenangannya bersama mama. Kalau nggak bisa ya dibentak-bentak lah sampai menangis. Memang ngeri. Kapas-kapas itu, dedaunan, akar-akar pohon, tak lengkap tanpa tangan-tangan yang mewarnai, memintal, menggulung, dan menenun hingga jadilah sehelai kain. Semakin sedikit memang penenun yang bertahan, karena proses pembuatan ulos yang rumit juga panjang. Butuh waktu bisa sampai berbulan-bulan untuk menghasilkan satu helai ulos. Seperti di Sigao Timur, daerah yang khas dengan ulos mengiringnya. Ibu Manti Manurung hanyalah satu dari sedikit sekali mereka yang sampai saat ini masih setia mengerjakan ulos. Jarang doi somat tu mengiring. Kalau na dong dia yaon i Sigao Timuron. Salah kudo. Ba alani mandar tokei. Kan arong ngang neng bonang ni tokei igmak madar-madar na tinunun niya laki. Dang marmodel atong tokei do langsung mangali model niya laki. Jadi bolu awak ko kan marmodel sendiri doaw. Kan bolu tardidi mah jo kan buah bajuna. Pahupuna. Tardidi mah. Ba bagaimana kau ni bolo adat nak kan? Bamanang nama buat dek mah hira 1 kilo. Gayo mailan ulos pahaw puda ba? Ulos sama tu papuna. Tasong 5 ulos mengiring on adat ni batak. Nah, memang bolo dison memang terus berdalan no. Terus berdalan dang dipasoon uloson terus berdalan no bolo odo. Alana bolo ulos mengiring on masuk tu adat batak do. Jala odo na bu siliano to kay anak kon. Nasoman. Ni to. Jadi bolo sama bitang maraturi kan, dak saya sudi bui majaloy. Alana odo na bebas. Odo tum na bebas. Majalo ulos mangiringon. Tuak kana nasoda po tanura na tanggo. Tarod do adat na. Nasong gelenga. Naliling dang arong gelenga. Yupahom maom. Di gudang buhajalaran ni uloson. Ulos mangiringon. Ide to holan odo nang gudang adat ni ulos mangiring. Tu adat batak. 05 uloson. Sehat tiba sadari sada. Ayah. Jadi bolo orang sehat tiba sada 1 hari. Ano say do? Di kota persehat. Jala arganyo pe ngapesanan dang iya habeon. Kalau satu toke kan dibeli uangnya. Iya, udah dikasih. Ulos tak hanya penting bagi budaya Batak,
tapi juga ekonomi masyarakat di luar berladang atau menangkap ikan. Beberapa penenun memilih menjual karya ulosnya ke beberapa saudagar. Mereka menyebutnya toke. Beberapa lagi ada yang langsung membawa kain-kainnya ke pasar. Seperti di Tarutung, para penenun sudah berangkat ke pasar dari rumah mereka di desa-desa mereka itu sejak dini hari. Mulai jam 5 tadi. Iya, jam 5 sudah datang kami. Sudah di sini hari Sabtunya di sini. Hari Sabtu di sini saja yang besar. Bermacam ulos ya. Itu sadum namanya itu. Sadum. Ada mangiring. Mangiring. Kami tenun kami mangiring. Inilah yang dibeli apanya bunganya. Kalau mangiring tenunan mesin itu yang di sablon itu. Kalau ini enggak. Lain ini dibeli. Taruh. Itu selendang, itu sadum lah itu. Tenunan Tarutung. Dari semua Tarutung ini. Ada dari Kota Barat, dari Papea, dari Semaraker, dari Pancoran, semua lah. Ragam jenis ulos yang indah, berwarna-warni dengan motif yang memiliki kedalaman makna. Saya ingin para generasi muda memahami akar nilai ulos itu, harus memahami dari proses tenunnya sampai jadi ulos, sampai dimanfaatkan menjadi alat ikatan batin kasih sayang dan nilai-nilai kehidupan yang ditanamkan dalam motif-motif itu. Jadi kalau ada suatu gambar yang punya nilai-nilai, yang punya bacaan-bacaan warna alam dan filosofi, jangan dianggap mistis. Enggak, itu bahan, itu tetap benang. Jadi ulos itu adalah karya tenun yang punya nilai-nilai seni yang tinggi. Kita hargailah nilai seninya itu. Kita hargailah bagaimana leluhur menciptakan tenunan itu dengan motif-motif mengandung arti dan makna. Dan kita hargailah para orang tua itu membuat itu menjadi bermakna dalam kehidupan, menjalin silaturahmi dan kasih sayang. Leluhur percaya ada 3 hal yang menjadi sumber kehangatan masyarakat Batak: matahari, api, dan ulos. Selamanya, ulos tak hanya jadi penghangat tubuh, tapi juga perlambang kasih sayang, pengikat kekerabatan, dan sumber kebahagiaan untuk orang-orang di sekitarnya. Ilmu itu sangat menentukan. Harus ilmu yang diamalkan. Nah, itu baru akan diangkat derajatnya. Konco klone SMP ini telung. Oh, lah sebentar. Sakulan lulus. Oh, iso. Dilereni karo gurune. Mudah-mudahan Bapak Ibu, Ibu-ibu terutama anaknya jangan sampai nggak sekolah. Harus ngaji, harus sekolah. Syukur-syukur mau mondok. Cindy. Nomor 1, coba. Saiki wayahe lur. Oh, nomor 2. Yuk, nonton pojok kampung. Oke, nomor 3. Beritane wong Jawa Timur. Pojok kampung beritane
Mantap suaranya. Dahut goyangannya. Stasiun dangdut digoyang sama dahut. Ramadan, bulan suci, bulan berkah. Mari kita sucikan hati, pikiran, dan perilaku kita. Dan kita sempurnakan semua itu. Bagaimana caranya? Ikuti acara Sahur Bareng Sabar di JTV selama bulan Ramadan pada jam 3 hingga 4 pagi. Menemani sahur kita bersama. Nandur pandan nang pinggir sekolah. Berkah Ramadan, tekunlah beribadah. Dalam puasa ini terdapat fadilah-fadilah yang luar biasa. Puasa tersebut dapat raf'ud darajat, dapat mengangkat derajat seseorang tersebut. Bahwa tapi bagian insya Allah akan memusnahkan keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan. Wa kasus syahwat, dan insya Allah akan melemahkan syahwat-syahwat kita. Insya Allah dengan berpuasa, syahwat-syahwat atau hawa nafsu keburukan kamu akan melemah semuanya. Ada 10 tuntutan yang dilayangkan masa aksi, salah satunya menolak efisiensi anggaran di sektor pendidikan. Sebanyak 961 orang kepala daerah dan wakilnya dilantik Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menghimbau agar karangan bunga ucapan selamat diganti dengan paket sembako. Penjualan tiket KA jarak jauh masa angkutan lebaran ini masih berlangsung. Pemandian Banyu Biru adalah bukti nyata kekayaan sejarah dan budaya. Bagi Megawati, gelar MVP putaran ketiga ini adalah gelar MVP untuk kedua kalinya. Nikola Jokic catat triple-double di angka 23 poin, 17 rebound, dan 15 assist. AC Milan sukses meraih trofi pertamanya di musim ini, yaitu trofi juara Supercoppa Italiania. PSSI Senin kemarin mengumumkan pemecatan Sintayong dari kursi pelatih kepala timnas Indonesia. Dari 150 kali gempa tersebut, 2 diantaranya memiliki kekuatan signifikan. Selama ini pabrik rumahan tersebut memproduksi arak jenis Trobas tanpa izin. Untuk keripik singkong dan jagung ini sangat murah meriah. 5 kapal penumpang ini diberangkatkan secara bergiliran sejak pagi hingga petang. Para tersangka memalsukan beras SPHP yang dikemas menjadi beras premium. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh korsleting kelistrikan mobil. Saksikan Jatim Awan hanya di JTV. JTV 100% Done Wong Jawa Timur 100% menghibur rakyat makmur. JTV 100% Done Wong Jawa Timur. JTV 100% Jawa Timur. Halo pemirsa, gimana kabar Anda hari ini? Kembali berjumpa di Jelajah Kuliner. Dan saya masih akan merekomendasikan Anda tempat nongkrong asyik tentunya sambil kulineran. Selama 1 jam ke depan, dan inilah Jelajah Kuliner. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di salah satu tempat nongkrong kekinian di Strawberry Cafe. Dan tempat ini selalu menghadirkan konsep dan juga tema yang unik bagi para pengunjungnya. Salah satunya Anda masih ingatkah dengan drama serial Squid Game? Nah, cafe ini pernah menghadirkan suasana dari Squid Game untuk para pengunjungnya. Kalian
pasti nggak asing lagi kan dengan jaket yang saya gunakan dan juga algojo yang ada di belakang saya. Yep, bener banget. Ini berasal dari serial drama Korea Selatan Squid Game yang lagi happening banget. Di Jakarta, kalian juga bisa loh bermain ala Squid Game. Sekarang saya mau mencoba, langsung aja kita masuk ke dalam. Come on algojo! Sebagian dari Anda tentu tak asing mendengar kalimat Mugungwa kocipit semnida. Ya, kalimat tadi diucapkan oleh boneka raksasa dalam permainan lampu merah, lampu hijau di serial drama Korea Squid Game. Sensasi bermain ala Squid Game ditawarkan salah satu kafe di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat sejak sepekan terakhir. Untuk bermain perlu 10 orang dengan durasi 30 detik. Beberapa pekerja kafe pun berperan sebagai boneka perempuan raksasa dan petugas berseragam merah untuk menghukum peserta yang tereliminasi. Tergantung eventnya ya. Kalau memang eventnya lagi ngehipnya ada lagi yang baru, ya kita langsung buat. Ya ini kan baru kita langsung cepet-cepet bikin, kita persiapan langsung cepet, gerak cepet. Jika lolos permainan pertama, Anda bisa menuju ke lantai 2. Permainan selanjutnya yaitu dalgona atau popki. Pemain harus mengukir permen gulali tanpa merusak bentuknya. Tentu saja gerak-gerik Anda diawasi petugas berseragam merah. Permainan terakhir adalah kelereng yang dilakukan berpasangan. Masing-masing pemain diberi 10 kelereng dan harus merebut milik lawan dengan menebak jumlah kelereng ganjil atau genap. Ganjil. Yeay. Oke, saya adalah pemenang terakhir dari game kelereng ini. Dan bagi Anda yang ingin merasakan sensasi bermain ala Squid Game, langsung aja datang ke Cafe Strawberry Kebonjeruk, Jakarta Barat. Yang kalah harus ditembak. Algojo, tembak! Konsep kafe ala Squid Game tentu menarik perhatian masyarakat. Jumlah pengunjung kafe naik 4 kali lipat terutama saat akhir pekan. Aku sendiri datang sini karena emang tahu kalau kafe ini ternyata ngikutin event Squid Game. Jadi penasaran gitu, kayak apa sih permainannya kalau kita ngerasain sendiri. Terus suasana kafe ini juga kelihatan menarik ya, dengan hiasan-hiasan cerah gitu. Terus menu-menunya juga tampilannya menarik banget gitu. Seru banget sih, karena kita bisa ketawa-ketawa, bisa ngerasain gimana rasanya Squid Game yang kayak di film gitu. Lagi hype juga sih. Agak deg-degan sih karena rintangannya banyak banget gitu, terus ada batu-batu gitu. Setelah bermain, Anda bisa menikmati aneka hidangan yang dihias menarik. Bagi Anda yang ingin datang, Cafe Strawberry buka setiap hari, pukul 12 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Yuli Harisman, Devin Novaldi, JPM TV. Tadi sudah ada kafe bermain dengan suasana ala Squid Game, pemirsa. Kali ini saya ajak Anda berolahraga sambil menikmati makanan Nusantara dan juga meminum kopi. Kira-kira olahraganya apa ya? Yuk kita lihat liputannya berikut ini. Jika kebanyakan orang datang ke kedai kopi untuk menikmati kopi serta nongkrong bersama teman dan keluarga, namun kini hadir sebuah konsep kedai kopi yang tidak hanya untuk sekadar duduk sambil ngopi saja, karena di kedai ini para pengunjung juga bisa berolahraga. Kolepa Mini Golf and Coffee Shop adalah sebuah kedai kopi di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan yang menghadirkan mini golf bagi para pengunjung. Konsep yang diusung kedai kopi ini terbilang unik dan dinilai cocok terlebih di tengah pandemi virus corona, di mana orang-orang harus banyak berolahraga agar badan tetap bugar. Kan waktu itu masih pandemi, jadi kita berpikir ini orang-orang mungkin kita harus suguhkan dengan aktivitas luar ruangan yang lebih menarik atau unik. Dan akhirnya juga salah satu partner kita ada yang memang hobi untuk golf ya.
Nah, waktu itu kita lihat bahwa mini golf ini belum, atau golf ini udah banyak sebetulnya, driving dan golf, tapi belum ada tempat yang menyuguhkan mini golf. Dulu mungkin ada, tapi sekarang sudah tidak ada. Dan tidak ada tempat komersil yang menyuguhkan mini golf yang memang semacam skala kecilnya dari golf yang beneran gitu. Nah, dan juga kita kombinasikan dengan coffee shop. Kedai kopi dan mini golf ini berdiri di atas tanah seluas 1.000 meter persegi, membuat siapapun leluasa berkunjung di sini. Mini golfnya terdapat 18 hole. Bisa dibilang mini golf di Kolepa seperti miniatur lapangan golf. Karena aturan bermain di mini golf ini mengadaptasi peraturan bermain golf di lapangan. Untuk setiap pengunjung yang ingin bermain golf, akan dikenakan biaya bervariasi, yakni Rp80.000 per orang untuk hari biasa dari pukul 7 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Rp100.000 per orang untuk hari biasa dari pukul 14 sampai 22 waktu Indonesia Barat, dan Rp150.000 per orang untuk weekend atau hari libur dari pukul 7 hingga 22 waktu Indonesia Barat. Selain mini golf, kedai kopi ini menghadirkan beragam menu makanan dan minuman mulai dari Rp15.000 sampai Rp45.000. Beberapa orang dewasa lebih prefer non-coffee. Nah, yang non-coffee yang kita tawarkan ada mocktail dari sirup dan soda, dan kemudian ada campuran dari buah-buahan juga. Kalau makanannya? Kalau makanan favorit kita di sini ada ayam sambal matah dan nasi goreng sate taichan. Ya, itu yang paling sering customer pilih untuk menemani mereka main golf. Kolepa Mini Golf and Coffee Shop menjadi alternatif tempat yang cocok untuk Anda yang ingin berolahraga dilanjutkan kulineran. Devi Novaldi, Aris Sandi, JPM TV. Dunia ini tidak ada yang sempurna, plus minus. Kalau kepingin hidup ini bahagia, ya harus syukurnya yang banyak. Kurbi ayatillahi fa innallaha sari'un. Saksikan pada ngeati Ramadan takut ibadai bunga atine. Acara ini didukung oleh Cindy. Nomor 1, coba. Saiki wayahe lur. Oh, nomor loro. Yuk, nonton pojok kampung. Oke, nomor 3. Beritane wong Jawa Timur. Pojok kampung beritane yo ayu rupane. Pemirsa, beberapa tahun terakhir ini kedai kopi ini banyak sekali bermunculan. Tapi jarang sekali kan kita menemui ada kedai teh. Nah, padahal teh ini menjadi minuman favorit bagi sebagian masyarakat, termasuk saya juga nih. Untuk itu saya rekomendasikan Anda kedai teh yang berada di daerah Tangerang Selatan. Ngomongin soal
kedai kopi udah banyak menjamur ya di berbagai daerah di Indonesia. Tapi soal tea house belum banyak nih. Tapi saya menemukan salah satunya di daerah Tangerang Selatan, Banten. Sekarang saya ingin mencoba sensasi menikmati teh secara langsung. Yuk! Tahukah Anda, Indonesia memiliki ragam jenis teh? Tak sebatas teh hijau dan jasmin. Teh pun tak hanya bisa diolah menjadi es teh atau teh susu semata. Namun, dapat dikreasikan dalam tampilan menarik dan rasa yang khas. Seperti di Tea House atau kafe teh di kota Tangerang Selatan, Banten. Kafe ini baru berdiri Januari 2021 lalu, menawarkan 41 jenis teh dari Pulau Jawa dan Sumatera. Menu teh yang ditawarkan juga beragam, mulai dari teh seduh hingga kreasi teh kekinian seperti Ocean Margariti, perpaduan teh hijau, serai, jahe, lemon, dan seduhan bunga telang. Owner itu tergerak hatinya karena melihat petani kita, petani teh kita itu mendapat upah yang amat sangat minim. Sehingga mereka tercetuslah untuk membuat yang namanya specialty tea gitu. Nah kemudian kalau misalnya kita hanya bergerak di hulu, nggak ada yang bergerak di hilir, maka percuma aja, sama aja. Makanya kita mulai mengenalkan teh ini yang biasanya kita ekspor, dan kita kenalkan langsung ke masyarakat gitu. Di sini Anda tak sebatas minum teh, namun bisa mendapat pengalaman menyeduh teh dengan mengikuti kelas Fanti Testing atau seni icip-icip sambil belajar mengenal jenis teh, didampingi seorang baristi dengan biaya Rp100.000 hingga Rp150.000 per orang untuk durasi 3 jam. Sebelum kelas dimulai, jangan lupa memilih jenis teh. Saya memilih teh jeda, perpaduan bunga telang, lavender, chamomile, dan mawar. Proses menyeduh teh dimulai dari sterilisasi tipot dengan air panas bersuhu 78 derajat Celcius. Kemudian masukkan teh jeda, seduh dengan air panas, dan tunggu 3 menit. Oke, Mas Fajar, ini teh jeda saya lagi nunggu 3 menit. Nah, ini bisa dijelaskan apa sih manfaat dari teh jeda ini, Mas? Nah, manfaat dari teh jeda ini, dia juga seperti namanya, jeda, bantu buat kita untuk istirahat, gitu. Terus juga bantu juga untuk merawat kulit, sama mungkin yang mengidap kanker itu cocok juga. Dan untuk anak-anak mungkin ini aman, gitu, karena dia kadar kafeinnya hampir 0%. Tentu, konsep yang diusung mampu menarik minat masyarakat untuk datang dan mencoba ragam teh Nusantara. Saya sih untuk yang ketiga kalinya ke sini. Saya tadi pesan tea grass green ya. Lemon grass green namanya, lemon grass green. Ya, rasanya mana enak sih. Rasanya oke, ya baunya wangi, terus bikin kita rileks karena ada macam-macam teh ya. Jadi kita pilih yang ya sesuai dengan usia kita gitu, bikin sehat. Aku udah 3 kali kesini. Alasannya karena satu aku suka ambience-nya, terus aku juga suka teh kebetulan. Terus mereka provide banyak jenis teh gitu kan. Terus ya nyaman aja buat kerja di sini jadinya. Untuk harga teh dijual bervariasi, mulai Rp25.000 hingga Rp150.000 yang dapat diminum beramai-ramai. Nah, tunggu apa lagi? Datang dan rasakan sendiri bersantai di kafe teh. Ini menjadi pengalaman pertama saya mencicipi teh dengan cara yang berbeda. Di tempat yang nyaman, hati senang, pikiran pun tenang. Saya mau lanjut minum teh saya dulu. Yuli Horisman, Seto Pratomo, JPM TV. Pemirsa, jika tadi ada teh di sebuah kedai teh, kali ini saya akan menghadirkan kopi bagi Anda para pecinta kopi. Ada sebuah kedai kopi atau olahan kopi yang terdapat di Desa Cikadeyen, Kabupaten Pandeglang bernama Kopi Gentong Pusaka. Kopi ini diolah oleh warga setempat masih dengan cara tradisional.
Desa Cikaduyun yang berada di Kabupaten Pandeglang, Banten selama ini dikenal dengan wisata religi. Namun warga desa Cikaduyun ternyata juga punya olahan khas, yakni kopi yang diberi nama kopi gentong pusaka. Kopi gentong diolah secara tradisional oleh warga desa Cikaduyun. Menurut Abrori, salah seorang pembuat kopi gentong pusaka, biji kopi pilihan yang dipetik langsung kemudian dijemur hingga kering dan disangrai hingga harum. Kopi kemudian digiling hingga benar-benar halus sebelum bisa disajikan. Namun Abrori mengaku masih kesulitan dalam mengemas kopi khas desa asal Pandeglang tersebut. Karena sifatnya belum ada packaging. Ini hanya bentuk kertas kopi. Cuman yang lebih praktis untuk sementara ini kita buat yang ukuran 250 gram. Jadi ukurannya ini 250 gram ya, harus seperti ini. Harapan untuk ke depan ya memang untuk kelanjutannya untuk memperdayakan masyarakat. Karena saya potensinya ya bergelutnya dulu di bidang kopi, terus jadi salesman. Insya Allah kalau sekiranya udah booming, udah berjalan lancar, ya saya akan dikembangkan untuk masyarakat. Cita rasa kopi khas Cikaduyun yang menjadi ikon daerah di Pandeglang, Banten ini diyakini mampu bersaing dengan kopi olahan lainnya dan patut untuk dilestarikan karena menjadi salah satu sumber penghasilan masyarakat. Yusef Kurnia, Jawa Post TV, Pandeglang, Banten. Prosifa sudah terdaftar resmi di Badan POM dan memiliki sertifikat halal MUI, terbukti aman tanpa efek samping. Seminggu saya konsumsi rutin Prosifa, akhirnya bisa sembuh. Saya dulu sering mencoba produk-produk lain, tapi hasilnya tidak nyata seperti produk Prosifa ini. Ingin sehat? Minum Prosifa. Dulur, posto bakal luwih bunga bareng program-program API nang CTV. Padangnya Ati Ramadan. Dapur Kita Ramadan. Sahur bareng. Kultim Kuliah 3 menit. Kampung Ramadan. CTV bakal ngancani posone awak dhewe ben tambah barokah. Ojo sampai kelewat ya dulur. Poso bareng CTV, tekun ibadah. Iya. Wow, ini minumannya ya. Nah, kalau ini menunya apa ini, Mbak? Yang itu New York City, Kakak. Ini menu utama kita. Oh, Strawberry Cafe. Ini menu andalan di Strawberry Cafe. Oke. Aku mau nuang ininya biar berasap ya. Oh gitu. Oke. Wow, bentuknya unik dan langsung keluar asapnya ya. Oke, nah pemirsa, kali ini saya akan menghadirkan atau merekomendasikan roti gambang dan juga bimbam. Nah, Anda masih ingat nggak dua roti ini? Ya, betul sekali, inilah roti Tan Ek Chuan. Nah, toko roti ini masih terus eksis hingga saat ini, bahkan di tengah hadirnya toko roti kekinian. Kelezatan sepotong roti bertahan di tengah sengitnya persaingan. Bagi warga Jakarta, Bogor, dan Tangerang, nama toko roti satu ini tidak asing lagi. Ya, toko roti Tan Ek Chuan. Toko roti Tan Ek Chuan merupakan salah satu toko roti tertua yang ada di Indonesia. Toko roti ini pertama kali berdiri di Bogor pada 1921. Pada 1955, toko roti Tan Ek Chuan pertama kali dibuka di Jakarta. Di Tan Ek Chuan Jakarta itu berdiri tahun 1955 di Cikini. Sebelumnya tahun 1921 itu memang didirikan di Bogor.
dari 1955 sampai tahun 2000 dikelola oleh anak dari Tan Ek Chuan yang Tan Kim Hai, itu di Jakarta. Mulai tahun 2000 saya mengelola roti Tan Ek Chuan dan kita memindahkan lokasi dari Cikini ke Ciputat ini. Meski industri roti di Indonesia terus berkembang beberapa tahun terakhir, khususnya industri roti kekinian, tidak membuat roti masa lalu kalah dalam persaingan. Roti-roti yang dihasilkan pabrik roti Tan Ek Chuan tidak menggunakan bahan pengawet. Ini menjadi salah satu pembeda roti Tan Ek Chuan dengan roti kekinian. Yang dibuat oleh Tan Ek Chuan itu dia lebih padat, lebih lembut, dan secara kualitas itu lebih bagus dibanding roti modern. Karena roti modern itu roti yang fermentasinya itu paling nggak lebih lama atau lebih gede daripada roti zaman dulu. Jadi kalau dimakan roti modern itu dia lebih mengena gitu udaranya. Tapi kalau roti zaman dulu, roti jadul yang dibuat oleh Tan Ek Chuan itu dia lebih padat, lebih soft. Jadi secara kualitas kalau menurut saya lebih bagusan untuk roti zaman dulu. Toko roti Tan Ek Chuan mempertahankan resep-resep legendaris yang turut menjadi ciri khasnya, seperti roti gambang, nogat, hingga roti bimbam dengan kualitas dan cita rasa yang tidak berubah. Kita ada roti nogat. Roti nogat itu juga roti yang udah lama gitu kan. Kemudian kita ada roti gambang. Roti gambang kita itu cukup legendaris lah. Kualitasnya mungkin berbeda dengan yang lain. Kemudian kita ada satu roti yang tidak dimiliki oleh siapapun juga. Itu roti bimbam. Ya kan? Nah, roti-roti itu masih bertahan. Dan kita masih mempertahankan roti-roti itu dari zaman dulu sampai saat ini dengan kualitas yang masih sama. Dalam produksinya, toko roti Tan Ek Chuan masih menggunakan alat pembuat roti yang usianya telah puluhan tahun, seperti mesin pembuat roti tawar, mixer, timbangan, dan berbagai alat pembuatan roti lainnya. Alat-alat ini rata-rata dibuat sebelum 1950. Penggunaan alat-alat ini dipadukan dengan mesin modern untuk mempercepat proses produksi. Dalam satu hari, toko Tan Ek Chuan dapat memproduksi 10.000 potong roti dengan 30 varian. Roti juga dipasarkan dengan gerobak agar para penikmat roti Tan Ek Chuan dapat membeli tanpa harus ke toko roti. Banyak nih alasannya kenapa kita masih pakai gerobak. Meskipun kita juga udah ada motor sekarang juga. Tapi gerobak ini gini, gerobak ini kan merupakan sesuatu yang jadul, satu. Kemudian dia green kan, nggak ada bahan bakar, nggak ada polusi gitu. Dan dia cukup kecil sehingga bisa masuk ke gang-gang. Gitu. Tapi untuk di tempat-tempat yang modern juga masih unik. Cita rasa roti Tan Ek Chuan seolah mengajak penikmatnya bernostalgia ke masa lalu. Jeffrey Novaldi, Aris Sandi, JPM TV. Jika tadi ada roti Tan Ek Chuan yang legendaris di Jakarta, selanjutnya ada roti Kamang nih pemirsa. Roti ini sudah dikenal dan sudah banyak yang tahu bagi warga Manado. Toko roti ini sangat legendaris, bahkan sudah ada sejak 1960-an. Namanya Stevi, biasa disapa dengan sebutan Om Stevi, penjual roti Kamang di kota Manado. Ia mengaku sudah menjajakan roti Kamang sejak 30 tahun silam. Roti Kamang diproduksi awalnya sejak sekitar tahun 1960-an oleh Om Agus Pola dan Om Tetu Mangare di lorong Pencak sekitaran Boulevard, atau saat ini dikenal dengan nama Jalan Pierre Tendean.
Om Stefi menuturkan, awal menjual roti yang dalam bahasa daerah pedalaman artinya berkat ini, ia memiliki puluhan rekan kerja. Namun seiring berkembangnya zaman, kini hanya ia dan seorang rekannya yang bernama Om Lius yang masih rutin menyapa warga Kota Manado dengan dentingan lonceng sepeda mereka menjual roti kamang. Roti ini 30 tahun ada. 30 tahun? Iya. Dari harga berapa itu rotinya dulu, Om? Kalau itu dari harga paling roti begini 75 perak dulu. 75 perak rupiah. Sekarang 7.500. Iya. Kalau satu hari begini Om boleh laku berapa bungkus ini Om? 120 sekian. 120 bungkus ya? Iya. Terus penjualnya ada banyak ya, nggak cuma Om ya? Kalau dulu banyak, mas sekarang kurang tinggal 2. Oh, tinggal 2 penjual? Cita rasa yang tak berubah sejak awal diproduksi menjadi kekuatan roti kamang atau yang biasa disebut dengan roti kampung dulu-dulu. Stefi menambahkan jika kelebihan roti kampung selain sudah terkenal dan akrab di lidah warga Kota Manado adalah karena diproduksi secara alami tanpa bahan pengawet. Nah, apakah Anda juga termasuk pelanggan roti kamang atau tertarik untuk mencoba roti legendaris asal Kota Manado ini? Biasanya Om Stefi melintas jalanan Kota Manado sejak pagi hingga sore hari. Queen Simatau melaporkan untuk Kawa Nuaha TV. Biasanya kulit buah naga kan dibuang gitu aja ya pemirsa, nggak mungkin kan kalau dimakan. Tapi ternyata kulit buah naga ini bisa diolah menjadi tepung roti dan juga campuran jus loh pemirsa. Dan ternyata kulit buah naga ini sangat baik bagi pencernaan dan kaya akan vitamin. Sering berakhir menjadi limbah, kulit buah naga rupanya bisa diolah menjadi produk lain yang baik untuk dikonsumsi. Tak hanya buahnya saja yang kaya nutrisi, kulit buah naga yang bersisik namun lembut ini kaya serat. Di tangan seorang koki, Robi Briliantino, limbah kulit buah naga ini disulap menjadi tepung. Untuk mengolahnya, kulit buah naga dipotong kecil, lalu dicuci bersih. Potongan kulit kemudian direbus. Setelah layu, kulit dikeringkan menggunakan alat khusus hingga kadar airnya menghilang. Yang saya buat sementara ini cookies, tepung ini saya jadikan cookies. Sekarang kan banyak ya saya nggak boleh makan gluten, terus mungkin ada gulanya harus rendah, ini menurut saya cocok. Hasil olahan bisa digunakan menjadi bahan pembuatan roti. Selain itu, jika dicampur dengan air, bisa menjadi smoothies atau jus. Dengan kadar gula yang rendah, tepung ini cocok bagi mereka dengan penyakit diabetes. Bagus Setiawan, JTV Surabaya, Jawa Timur. Ilmu itu sangat menentukan. Harus ilmu yang diamalkan. Nah, itu baru akan diangkat derajatnya. Konco klone SMP ini 3 tahun. Oh, lah sebentar. Sakulan lulus. Oh, iso. Dilereni karo gurune. Mudah-mudahan Bapak Ibu, Ibu-ibu terutama anaknya jangan sampai nggak sekolah. Harus ngaji, harus sekolah. Syukur-syukur mau mondok. Mantap suaranya. Yahut goyangannya. Stasiun Dangdut digoyang.